Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai final project basis data. Di sini pertama-tama, nama dari aplikasi kami adalah Regin Solution, yaitu Customer Sales Application. Yang di sini saya sendiri adalah Rasya Gonawi dengan NRP 5054251032. Di sini saya Rehan Nur Hakim 5054251030. Dan kita akan masuk ke bagian deskripsi yang akan dijelaskan oleh Rehan. Oke, di deskripsi ini, jadi Regen Solution ini adalah solusi basis data terintegrasi yang dirancang untuk mendigitalkan operasional distribusi produk teh, mulai dari manajemen stok gudang multisatuan hingga pelacakan penjualan ke mitra retail. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, administrasi, dan akurasi data. Sistem ini memfasilitasi pencatatan transaksi pesanan atau sales order, pemantauan kinerja tenaga penjual, serta pengawasan ketat terhadap arus kas melalui manajemen faktur dan piutang. Manfaat utamanya adalah meminimalisir human error dalam perhitungan stok, memastikan tagihan tertagih tepat waktu, dan menyediakan wawasan bisnis berbasis data bagi manajemen secara real time. Nah, jadi Regen Solution ini itu bisa diakses dari beberapa pihak. Misalnya dari sales sendiri itu bisa melihat untuk nama produk-produknya, lalu dia juga bisa melihat untuk data toko-tokonya, lalu juga bisa membuat invoice untuk pembayaran dan lain-lain. Nah, untuk admin itu bisa melakukan atau melihat semua yang bisa dilihat oleh sales, serta bisa juga untuk melihat data-data stok yang ada di gudang. Lalu untuk manager dan supervisor itu bisa melihat untuk keseluruhan data yang ada di sini, termasuk untuk salesnya seperti apa kinerjanya dan lain-lain. Nah, lanjut kita di PDM dan LDM-nya. Nah, jadi di sini itu pertama ada bagian produk. Nah, jadi untuk produk ini itu bisa ada berbagai kategori di dalam satu produk. Jadi satu kategori bisa dimiliki oleh berbagai produk, dan satu produk itu bisa ada banyak di stok begitu. Bisa dimiliki beberapa di bagian stok jika ada memiliki lebih daripada satu gudang. Nah, lalu ada store. Store ini adalah toko. Nah, jadi satu toko itu bisa memiliki beberapa sales order karena mereka bisa melakukan order beberapa kali. Lalu di dalam satu sales order itu bisa memiliki beberapa order detail. Jadi satu sales order itu ada beberapa order detail. Misalnya dia mau order beberapa barang begitu. Sama halnya juga dengan produk yang diordernya, nanti akan ada satu produk tuh bisa ada banyak di dalam order detail ini. Nah, lalu di sini ada salesperson. Nah, untuk salesperson ini, satu orang sales itu bisa menghandle banyak sales order, makanya satu salesperson itu bisa dimiliki oleh banyak sales order. Nah, lalu untuk sales order dan invoice itu sama-sama satu untuk satu. Lalu untuk invoice-nya, satu invoice itu akan ada beberapa payment begitu. Nah, misalnya mereka melakukan pembayaran secara kredit, itu bisa aja ada beberapa payment yang terjadi di situ. Nah, lalu di bagian store itu akan melakukan beberapa payment, makanya di sini one to many. Nah, lalu untuk physical data modelnya itu sama seperti sebelumnya, hanya saja yang berbeda di sini ada beberapa foreign key-nya saja gitu. Nah, lalu kita langsung saja ke bagian input produknya. Oke guys, jadi di sini sebelum kita akan melanjutkan ke bagian inputnya, di sini saya akan menjelaskan di database ini tuh ada dua fokus utama, yaitu pertama untuk input di bagian manajemen produknya, dan kedua itu ada di bagian manajemen penjualannya. Yang di bagian manajemen produknya akan dijelaskan oleh Rehan, dan di bagian manajemen pembayaran dan penjualannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, lanjut. Oke. Pertama untuk di input produk, di sini kita bisa mencari nama-nama produk dan ID produknya. Contoh misalnya di sini saya ingin mencari untuk produk misalnya Jasmine isi 15. Nah, di sini akan muncul produk ID-nya, nama kategorinya, lalu unitnya dan harganya serta stoknya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan untuk produk baru. Misalnya ada produk baru nih, kita akan memasukkan ID produknya yang baru. Misalnya anggap aja ini KLO 13. Oke, nama produknya adalah teh gula batu misalnya. Gula batu.
nama kategorinya kita bisa ambil misalnya dia masuk ke teh celup begitu. Nah, unitnya kita anggap aja unitnya itu sekitar 15 pieces per karton. Nah, lalu untuk harganya anggap saja sekitar 425.000. Nah, lalu untuk stok yang ada di gudang kita akan langsung input 500 misalnya. Nah, misalnya di sini kita udah selesai nih melakukan input produknya. Nah, di sini kita bisa cari nih nama produknya. Di situ teh gula batu. Oke. Nah, ini ada teh gula batu muncul begitu. Nah, atau misalnya kita mau nyari produk lain gitu, produk lain misalnya ginger tea. Nah, ini ginger tea kita bisa lihat TFS GT. Nah, Teh Food Solution ginger tea. Nah, harga semua kita bisa lihat. Lalu di sini juga kita bisa lihat nih untuk semua produk-produknya di bawah sini. Ya. Oke, nah selanjutnya kita langsung ke input sales. Nah, di input sales ini kita bisa lihat daftar toko dari setiap sales dan di sini juga ada nama salesnya semua sama areanya. Nah, lalu kita langsung coba aja ya. Misalkan kita mau ngecek untuk sales Suhel Indrawan. Nah, Suhel Indrawan itu memegang toko namanya Rasya Toko di addressnya di situ Karangpule dan nomor teleponnya 0918 sekian sekian. Nah, oke. Setelah itu kita juga bisa melakukan input sales baru. Misalnya kita mau menambahkan input sales baru. Oke, misalnya SL strip berapa itu? 007. Irzam OS. Nama ininya Irzam OS misalnya, Irzam OS. Sorry, O.S itu singkatan. Lalu nomor teleponnya 87239077654321 misalnya. Nah, lalu area kerjanya kita anggap saja di Jombang, misalnya di Jombang. Oke. Nah, lalu kita nah, ini kita refresh dulu. Di sini udah ada ya ke input namanya Irzam OS. Nah, karena Irzam OS ini baru, dia belum ada pegang toko, maka di sini dia masih kosong. Tapi untuk sales yang lain, misalnya Dedi Irawan, ini sudah ada toko-tokonya. Nah, begitu. Ini kita bisa lihat semua toko-toko yang dipegang oleh Dedi Irawan. Nah, lanjut kita bisa ke inputan toko. Nah, di input toko ini kita bisa cari juga ID toko dan nama toko. Misalnya kita mau cari nama toko Cafe Asyang. Nah, ini Cafe Asyang. Itu ID tokonya GT52, nama ownernya Koh Asyang, alamatnya Jalan Merapi, kategori restoran, nomor teleponnya sekian. Nah, setelah itu kita juga bisa lihat semua data-data toko yang ada di sini. Nah, ini dia. Lalu kita juga bisa menambahkan toko baru. Oke, anggap saja kita mau menambahin GT misalnya 109 misalnya. Terus nama tokonya kita ambil aja toko Zakie misalnya, toko Zakie. Nah, nama ownernya itu Zaki misalnya. Nah, alamatnya Jalan Perindu. Nah, kategorinya di sini karena toko dia masuknya ke retail. Lalu nomor telepon 9768325631. Nah, oke, kita masukkan, lalu kita refresh dulu. Lalu kita cari di sini untuk toko Zakie. Toko Zakie. Nah, di sini ada ya namanya toko Zakie begitu. Atau kita mau nyari dengan ID juga bisa. Misalkan tadi GT strip 109. Nah, toko Zakie keluar pemiliknya Zaki. Nah, lanjut. Di sini kita juga bisa lihat ya untuk semua data-datanya tadi. Oke, ada Cafe Aming dan ada store ID-nya, ada address, ada kategori sampai ke nomor teleponnya juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai
yang di bagian input pembayaran dan input order baru. Oke, kita akan masuk ke order baru terlebih dahulu. Di sini tuh untuk order barunya, dia tuh akan otomatis membuat order yang paling baru. Di sini ketika kita ingin membuat suatu orderan baru, kita akan membuat sebuah record baru. Kita tinggal pencet saja dan bam, dia akan menuju ke order yang belum ada sebelumnya dan yang paling baru. Nah, di sini kita akan membuat suatu orderan dengan nama toko yang sudah dibuat oleh teman saya tadi. Misalnya, tadi namanya toko Zaki ya kan. Kita klik toko Zaki. Nah, ini. Kemudian nama salesnya itu kita akan buat Irzam OS yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sini tanggalnya itu kita pilih saja tanggal pada hari ini yang today. Dan di sini kita akan masuk ke bagian order detailnya. Di sini anggaplah produk yang dia beli itu adalah apa ya? Misalnya teh Exjo. Nah, sini dia akan otomatis membuat order detail yang baru. Dan di sini juga akan otomatis mengambil order ID dari yang ada di atasnya. Dan di sini juga otomatis untuk harga dari setiap produk ID yang ada di sini. Nah, di sini kita akan tinggal tambahkan kuantitinya. Misalnya di sini kita akan mengorder 100. Kita tinggal klik enter dan sini akan otomatis totalnya itu ada berapa. Nah, sini misalnya saya ingin memorder 2 barang. Satu lagi adalah teh gula batu. Nah, di sini ordernya itu akan otomatis order yang paling baru juga. Dan sini kuantitinya itu kita anggap 5. Dan kita klik enter dan boom. Kita akan membuat invoice dan kita tinggal klik yes dan yes. Nah, kita akan refresh dulu terlebih dahulu. Dan setelah kita refresh, kita akan lihat di invoice-nya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat invoice terbaru itu sudah ada, yaitu dengan store ID 109 dan nama tokonya itu Toko Zakie dengan invoice ID IF 264 dan statusnya itu masih belum dibayarkan. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan sesuatu. Jadi di sini itu sebenarnya ini akan menuju ke dua tabel yang berbeda. Dan sini yang di bagian form atas ini tuh akan menuju ke tabel sales order, dan di bagian bawah ini tuh sudah akan masuk ke di bagian detail ID, detail order, yang dimana ini menurut saya sudah cukup otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk menginput 2 kali gitu. Karena sini sudah menjadi satu. Ketika kita pencet invoice itu akan menuju ke 2 tabel tersebut. Oke, di sini kita akan mencoba melakukan pembayaran. Nah, di sini di bagian menu pembayaran, nah kita akan membuat pembayaran baru di sini. Nah, PY 159 pada tanggal hari ini. Dan kita akan menggunakan metode cash ya tadi. Dan ID invoice-nya kita tinggal cari, yaitu tadi kalau nggak salah 264. Nah, ini yang masih statusnya unpaid. Oke. Sini kita akan mencoba untuk menyimpan pembayarannya. Dan tinggal kita klik dan kita akan lihat di statusnya. Nah, bisa kita lihat statusnya di sini sudah berubah menjadi paid karena kita sudah melakukan pembayarannya secara lunas. Dan kita akan cek kembali di bagian order baru dan kita akan lihat cek invoice terbaru. Kita akan melihat invoice yang tadi apakah statusnya sudah terganti, dan benar saja sesuai dengan yang saya bilang tadi, ketika kita mengklik input pembayaran, maka statusnya akan berubah, yang tadinya itu belum terbayarkan akan menjadi paid atau terbayarkan dengan invoice yang sama 264. Oke, mungkin untuk order baru dan untuk input pembayarannya mungkin segitu saja. Sini teman saya akan menjelaskan mengenai query-query apa saja yang ada di dalam database ini. Oke, mungkin sebelumnya tadi kan untuk salesnya itu adalah Irzam OS ya. Sebelumnya kan belum ada ya. Nah, ini kita cek dulu di sini. Apakah sudah masuk? Apakah sudah masuk untuk Irzam OS, dan ternyata sudah masuk. Sudah masuk. Jadi database ini bisa dibilang sudah cukup otomatis. Kita tidak perlu menginput satu-satu lagi. Tidak perlu menginput manual. Oke, kita lanjut ke query-query-nya. Oke, untuk query pertama kita bisa untuk ngecek stoknya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cek ya untuk setiap produknya stoknya ada berapa. Di sini karena gudangnya masih satu, jadi untuk stoknya itu masih satu aja nih, untuk satu produk begitu. Nah, lalu kita lanjut lagi ke form query selanjutnya. Di sini ada info produk.
Nah, ini kita bisa lihat ya untuk setiap produknya. Misalnya produk ID TFSGT 500 itu adalah ginger tea. Unitnya itu adalah per pieces dan harganya 24.500, kategorinya Food Solution Series. Dan ini kita bisa lihat untuk seluruh produk yang ada di sini. Oke. Oke, lanjut kita bisa cek lagi untuk sales data. Nah, ini sebenarnya bisa dicek oleh admin juga ya kalau yang seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk setiap nama sales di sini itu memegang store apa saja dan alamatnya di mana serta nomor teleponnya begitu. Nomor telepon untuk store-nya. Oke. Lanjut di sini ada status pembayaran. Nah, ini kita bisa lihat status pembayaran untuk setiap toko, apa saja yang sudah dibayar, apa saja yang belum bayar, dan kita juga bisa cek untuk yang sudah melewati batas tanggal. Biasanya tulisannya overdue. Contohnya seperti ini. Ini overdue artinya sudah melewati 30 hari begitu. Nah, lalu di sini ada total order. Kita bisa ngecek untuk setiap produk ini di order berapa banyak. Contohnya untuk order 001 itu ada produk Hojicha, quantity sebesar 38, unit price-nya 64.500 dan subtotalnya adalah 2.451.000. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat kategori terbanyak. Nah, di sini untuk produk terbanyak dalam satu kategori di sini ada Teh Celup Series, yang mana ada 13 produk dalam satu kategori ini. Oke, selanjutnya ada frekuensi order. Nah, dari setiap toko yang ada di sini ada berapa banyak mereka melakukan order. Di sini paling banyak adalah UD Karya Mandiri, yaitu sebanyak 10 orderan. Nah, lanjut kita bisa lihat lagi hutang terbesar. Minimarket oke di sini memegang status hutang terbanyak yaitu 35.428.000 dan statusnya masih unpaid. Dan ini kita bisa cek juga untuk yang overdue. Ada toko sentral sebesar 25.843.000. Nah, lanjut di sini ada kinerja sales. Kita bisa lihat untuk setiap sales mereka total dapat pembayaran dari toko itu seberapa banyak dan mereka dapat berapa banyak order. Contohnya di sini ada Ahmad Suswono yang mana totalnya 505.947.500 dan total ordernya ada 48. Nah, lanjut di sini ada rekap metode. Jadi ada berapa banyak yang melakukan metode cash, ada berapa banyak melakukan metode kredit dan melakukan metode transfer gitu. Oke, selanjutnya ada omset per toko. Di sini kita bisa lihat omset atau pendapatan setiap toko. Contohnya, mohon maaf, kita bisa melihat omset pendapatan dari produk yang kita jual ke setiap toko. Contohnya Hotel My Home di sini memegang yang paling banyak yaitu 29.760.000. Artinya mereka sudah melakukan orderan dengan pembayaran total sejumlah sekian. Nah, ini kita bisa lihat ya totalnya semua. Oke, lanjut ada produk terlaris. Kita bisa lihat di sini produk-produk apa saja yang kita bisa lihat di sini untuk setiap produk ada berapa banyak orderannya dan mana yang paling banyak. Di sini yang paling banyak adalah super 40 gram sebanyak 835 orderan. Lanjut di sini ada produk yang harganya di atas rata-rata. Nah, untuk produk yang harganya di atas rata-rata itu ada green tea amplop 25 yang mana harga 1.050.000 dan di sini juga ada produk-produk lain. Selanjutnya kita bisa cek lagi ada sales paling rajin yaitu mereka mengambil order seberapa banyak. Di sini yang paling rajin adalah Asep Sunandar yaitu area Sanggau sebanyak 63 orderan. Nah, lalu yang terakhir di sini ada transaksi terbesar. Kita bisa lihat untuk setiap tokonya yang mana saja yang melakukan orderan paling besar. Nah, kita bisa cek di sini misalnya sort dari largest to smallest. Nah, berarti di sini Hotel My Home melakukan orderan paling besar dan ini juga termasuk yang unpaid ya teman-teman. Oke, ini termasuk yang unpaid juga. Jadi misalnya warung kopi nikmat ini masih unpaid tapi orderannya lumayan besar yaitu 24.812.000. Nah, jadi untuk query segitu dulu. Nah, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian yang paling utama yaitu di bagian reportnya. Namun seperti yang kita ketahui sebenarnya
Report dan query itu ibaratnya kalau query itu adalah otak dan pemikirannya, maka report itu adalah bentuk atau tampilan dari pemikiran tersebut. Namun nggak semua pemikiran itu bisa kita tampilkan. Kita hanya ingin menampilkan yang penting-penting aja. Maka di report ini kita akan menampilkan apa saja sih yang ingin kita tampilkan ke admin-adminnya, apa sih yang kita butuhkan, yang kita ingin tampilkan. Nah, salah satu yang ingin kita tampilkan itu adalah yang ada di report ini. Seperti pertama, sini ada produk lengkap. Maka di sini kita akan cek sini ada produk apa saja yang ada yang dimiliki oleh sistem database kita. Kemudian sini ada stok produk, masih sama seperti yang tadi. Sini itu adalah stok dari setiap produk yang kita miliki. Kemudian next sini ada toko per sales, yaitu setiap sales itu megang toko apa saja. Dan kemudian di sini itu ada total kategori, yaitu setiap kategori itu memiliki berapa banyak produk. Dan di sini kita akan masuk ke produk terlaris, yaitu kita bisa lihat produk yang mana saja sih yang paling laris di sini. Kita bisa melihat. Kemudian kita bisa melihat kinerja dari sales kita, yaitu dia sudah memiliki berapa orderan dan total uang yang dia dapatkan dari setiap orderan itu berapa. Kemudian sini juga kita bisa melihat ada invoice toko, yaitu toko-toko yang sudah membuat orderan, apakah dia sudah dibayar, apakah sudah belum dibayar, dan total dari orderannya itu berapa kita bisa lihat di sini. Nah, di sini juga kita bisa melihat hutang toko, yaitu toko-toko mana saja sih yang sudah membayar, yang belum membayar dan sudah lewat batas pembayaran, yaitu unpaid dan overdue. Dan kita juga bisa di sini bisa melihat total dari orderan yang mereka belum bayar itu ada berapa. Kemudian next di sini tuh ada pelunasan toko, yaitu di mana di sini tuh isinya adalah toko-toko yang sudah membayar lunas utang mereka atau invoice mereka. Dan di sini tuh ada frekuensi order, yaitu setiap toko itu berapa kali sih melakukan orderan di produk-produk kita. Dan sini juga ada omset per toko seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu setiap toko itu menghasilkan berapa uang untuk kita gitu. Dan sini itu adalah best transaksi, yaitu transaksi yang terbanyak yang orderan terbanyak yang dibuat oleh suatu toko gitu. Nah, di sini mungkin itu saja sih untuk sistem-sistem yang ada di database kami. Sini mungkin saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya. Sini untuk pertama yaitu kelebihannya. Di database ini sendiri menurut saya kelebihannya salah satu yang paling utama itu adalah di sini semua sistemnya itu sudah otomatis. Dan sekali kita klik input itu nggak hanya menuju ke satu tabel, tapi menuju ke setiap tabel yang dibutuhkan gitu. Jadi admin itu nggak perlu untuk menginput 2 kali apa yang di-input. Dan kelebihan yang kedua di situ di database ini itu menurut saya itu di bagian perhitungannya, yang dimana perhitungan yang ada di database ini itu sudah benar-benar detail dan tidak perlu untuk menghitung secara manual kembali. Dan untuk kekurangannya sendiri itu mungkin ada di bagian ketika kita salah menginput, maka itu mungkin akan agak sedikit rumit untuk menghapusnya, karena kita tuh harus menghapus di bagian sini, di bagian order, kemudian di bagian invoice, dan di bagian pembayaran. Namun untuk kekurangan satu ini mungkin nggak terlalu signifikan, jadi mungkin bisa diatasi oleh admin kita sendiri. Jadi mungkin cukup sekian untuk demonstrasi dari final project yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.